dari salah satu aspek itu harus banyak kita kaji lebih mendalam. Jadi saya melihatnya dari suatu yang sederhana tadi, bahwa semuanya itu berawal dari adanya suatu objek di muka bumi. Apapun jenis objeknya, dia akan kita jadikan suatu bahan kajian lah. Nah, kata awalnya akhirnya yang paling sesuai saya pilih istilah objek. Benda susah kita pelajari secara langsung karena 3 dimensinya, maka marilah kita pecah menjadi 2 bagian. Bidang dan garis. Benda itu di luar, itu tempat, bukan objeknya. Dari yang 3 dimensi, benda kita bagi 2, bidang dan 1 dimensi, garis. Yang berikutnya lagi nantinya, baik bidang ataupun garis, kalau semuanya itu terlalu banyak jumlahnya, maka kita nyatakan dalam titik. Jadi yang namanya geometri, pengetahuan geometri itu mulai dari awalnya, kalau dari atas ilmu keilmuannya, benda, bidang, garis, dan titik. Tetapi dalam pelaksanaan kita menggunakan matematiknya, maka itu balik. Titik menjadi garis, garis menjadi bidang, bidang menjadi benda. Inilah yang tadi penjelasan ini, ya, bahwa setiap objek itu ada salah satunya dari fisik. Kalau kita jabarkan satu-satu, ada fakta bentuk, besar, berat, warna, bahan, dan sebagainya. Bentuk besar, tempat. Sebenarnya cuma 3 ya. Non fisik, nama objek, pemilik, nama tempat, dan sebagainya. Bahwa ini nanti menjadi suatu data yang kita beri istilah tambahan, data tematis menurut tema tersendiri. Contohnya apa? Kalau temanya itu tema tanah, bidang tanah, siapa pemiliknya, di mana nama tempatnya, gitu kan ya. Setelah ini kita perhatikan, mari kita lihat standarisasi berupa standarisasi besar untuk menyatakan besarannya, standarisasi bentuk, dan sebagainya. Ini tadi turunan dari sini. Kalau turunan dari non fisik berupa standarisasi istilah atau nama objek, nama tempat, dan sebagainya. Apa sebutannya? Itu aja.
benda ini. Gambar dari benda apa ini? Itu sudah berdasarkan. Kita mungkin menyebutnya sebagai meja. Itu udah sepakatnya. Berapa ukurannya? Seperti apa bentuk meja ini? Apa warnanya? Apa bahannya? Dan sebagainya. Ya, sederhana ya sebetulnya ya. Dan itu pun ternyata tidak mampu nanti kita menyatakan semuanya itu sampai betul-betul mendetail semua masalah, semua aspek. Yang lebih dikaji dalam survei cuma ini. Pertama, yang tidak terukur, perhatikanlah nama objek, nama tempat, dan keterangan objek yang lain. Berikan keterangan tambahan. Contohnya apa? Pohonnya pohon buri besar sekali. Keterangannya apa? Biasa dipakai untuk pemujaan. Boleh kan? Ya, kasih keterangan itu apa? Silakan. Boleh-boleh aja. Jadi perkataan gitu kan. Tapi yang paling penting ini besar, bentuk, dan tempat. Dari tempat kita menyatakan dengan istilah pohon. Dari besar nanti Anda menyatakan dalam panjang, ya, sudutnya berapa dan sebagainya, atau ukurannya dalam meter persegi dan sebagainya. Bentuk berdasarkan yang disebut, saya tadi sudah mengulas bentuk geometri. Segi 4 lah kita dapat, segi 7 dan sebagai apapun, dan semuanya dinyatakan dalam bentuk gambar. Soalnya kalau ditulis semua dalam bentuk tulisan tangan, koordinat X sekian, Y sekian, Z sekian, di semua titik dalam suatu lembar peta, Anda bisa bayangkan nggak itu? Bacanya gimana coba? Yang perlu Anda perhatikan itu, pertama ini sebagai sumber jelas dasar matematik, standar ukuran fisik, sistem koordinat pun itu sebetulnya berawal dari matematik. Ini bisa berbeda sih. Untuk pengukuran awalnya itu saya nggak peduli ini sistem koordinat. Saya lebih peduli ini. Tetapi nanti antar bentuk geometrik dengan sistem koordinat dan ukuran itu bersatu. Dan inilah yang membuat kita seringnya mengatakan seolah-olah itu harus ada semuanya, padahal belum tentu. Ya. Awalnya cuma ini. Kenapa itu sudut dan jarak? Karena sudut dan jaraklah yang disebut sebagai parameter memberikan bentuk geometri suatu objek. Parameter. Jadi apa? Parameter itu faktor penentu dalam bentuk sudut dan jarak. Dan nanti kita mudah menyatakan seperti apa sih satu dimensi, seperti apa sih dua dimensi. Itu tergantung dari ini.
ada suatu dasar matematik yang tadi kita sebutkan bentuk geometrik dalam satu dimensi, dua dimensi, ataupun tiga dimensi. Kemudian adanya suatu standar ukuran fisika yang kita ambil paling banyak minimal 2 itu untuk survei. Standar jarak pertama. Kemudian standar jarak ini kan ada standarnya berbeda. Ada 2 yang pernah Anda kenal mungkin ya, BTU dan ITU. Contohnya standar standarisasi. Yang internasional dalam meter. Tetapi toh di survei ada lagi seharusnya standar tanda kutip sudut. Fisika tidak menstandarkan sudut. Ada standar. Ternyata standar itu dilakukan secara matematis. Dalam matematika dia menyatakan awalnya ini radian sejarahnya. Jadi yang definisi satu radian adalah besarnya sudut dengan busur yang dihadapi sepanjang jari. Sedangkan nilai ini sampai sekarang pun masih tetap menjadi standar hitungan digital. Sebetulnya kalau standar hitungan digital komputer dan sebagainya nggak pernah ada nih satuan ini. Semuanya radian. Ya, matematis. Nah, kebetulan surveying kita harus kedua-duanya sekaligus dinyatakan dalam alat ukur. Jadi sebetulnya alat ukur survei hanya 2. Nah, berdasarkan alat ukur itu maka kita gunakan untuk mengukur antar titik wakil objek. Karena dari satu objek jumlah titik tak berbeda. Sehingga yang kita pilih titik tertentu sebagai wakil. Nah, setelah itu baru kita melakukan hitungan posisi dari data yang kita dapat antar wakil. Data tersebutlah untuk yang posisi akan didapatkan letak pada posisi besar objek. Bentuknya setelah digambarkan yakin langsung kita dapatkan otomatis. Yang berikutnya kalau kita plot baru dapat bentuk objeknya gimana. Di plot istilahnya memang dari istilah masing asing, maksudnya itu digambarkan tetapi dengan syarat matematis tertentu. Karena itu disebutnya di plot bahasa. Ya, dapat dari kita keinginan kita besar, bentuk dan